Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang sangat berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali sore hari ini bertemu dengan Anda semua, dan perkenankan saya akan membincang seputar persoalan bahwa satu ketika kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita cintai, dan itu adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian, dan itu sebuah kepastian. Kapan waktunya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saudaraku hadirin yang Allah muliakan, di antara kita sudah ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Suami ditinggalkan istrinya, atau istri ditinggalkan suaminya, ditinggalkan anak, atau anak ditinggalkan orang tua, mantu ditinggalkan mertua, atau ditinggalkan atasan di kantor, atau teman-teman sejawat, teman-teman bekerja di kantor yang sama. Dan kita barangkali di antara kita ada yang sudah mengalami hal yang semacam itu. Dan sudah barang tentu orang yang mengalami hal yang semacam itu pasti akan merasakan duka yang mendalam, ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Kita sangat mencintai mereka, tetapi jangan khawatir bahwa kecintaan kita kepada mereka yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala terus bisa kita lanjutkan. Jangan khawatir. Kita bisa terus tumbuh suburkan kecintaan kita pada mereka. Setidaknya ada tiga cara kita terus mencintai mereka. Yang pertama adalah terus kita sebut-sebut, ingat-ingat kebaikan mereka, dan kita tutupi, nggak usah dibicarakan lagi tentang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan mereka. Itu yang di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Sebut-sebut selalu kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, dan tutupi saja sudah semua, jangan dibicarakan kekeliruan, kealfaan, kekurangan, kesalahan, dosa-dosanya, aibnya dan celahnya. Nggak usah lagi kemudian disebut-sebutkan pada saat dia sudah wafat, sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu kita menyebut-nyebut kebaikannya, orang yang suka tersenyum, punya simpati dan empati, membantu orang lain, enak diajak untuk berdiskusi, selalu memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dialami. Kebaikan-kebaikan itu, mengajarnya sangat rajin, sangat detail, akrab, santun dengan semua orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini menjadi amal baik nih. Karena itu satu ketika sahabat Nabi lewat di depan satu jenazah, lalu mereka menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Pada kali yang lain lewat lagi di jenazah yang lain, mereka menyebutkan tentang keburukannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta merta menyampaikan wajabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba-tiba memunculkan kata wajabat, sampai Umar bin Khattab bertanya, apa yang kau maksudkan dengan wajabat itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menyampaikan, menjelaskan, hadza ma asnaitum 'alaiha khairan wajabat lahul jannah, wa hadza ma asnaitum 'alaiha syarran wajabat lahun nar. Orang-orang yang kau sebutkan tadi kebaikan-kebaikannya itu, yang kau ingat tentang kebaikan-kebaikannya itu, wajib dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mari kita sebut-sebut kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang itu adalah orang yang sangat kita cintai. Yang kedua, tentu saja adalah mendoakan. Dan ini memang sudah sangat populer dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya menjelaskan bahwa terputus
hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah wafat, satu diantaranya adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka ditempatkan di tempat yang paling mulia, diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa anak yang soleh untuk orang tua yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang soleh mendoakan istri yang sudah wafat, istri yang soleh mendoakan suami yang sudah wafat, cucu mendoakan kakeknya, mantu mendoakan mertuanya yang sudah meninggal dunia, yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dilantunkan oleh anak-anak atau orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah selalu memelihara hubungan baik yang pernah dibangun oleh mereka yang sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mereka masih hidup, mereka membangun komunikasi, membangun hubungan baik dengan orang-orang tertentu yang ada di sekitarnya, karib kerabatnya, handai tolannya. Begitu mereka diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih hidup bisa melanjutkan hubungan baik itu. Orang tua kita punya hubungan baik dengan siapa, handai tolan, karib kerabat, teman-teman sejawatnya, tetangga, dan masyarakat yang lain. Kita misalnya sebagai anak, kewajiban kita adalah melanjutkan hubungan baik itu. Jangan sampai setelah orang tua kita wafat, meninggal dunia, lalu hubungan baik yang telah mereka bangun itu kemudian putus begitu saja dan tidak dilanjutkan. Inilah saudaraku semua yang Allah muliakan. Penting bagi kita semua bahwa bersedih adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dan itu normal. Tetapi jangan khawatir bahwa kita masih tetap bisa melanjutkan cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai, kendati pun mereka sudah berada di alam sana. Satu, selalu menyebut-nyebut kebaikannya dan tutup, jangan dibicarakan kekeliruan, kealpaan dan dosa-dosanya, kekurangannya. Yang kedua, kita selalu mendoakannya setiap saat, kapan saja, di mana saja. Doa dari anak-anak yang soleh, doa dari keluarga-keluarga yang soleh, doa dari sahabat-sahabatnya yang soleh. Yang ketiga, selalu dan terus memperbaiki, terus melanjutkan hubungan baik yang pernah dibangun oleh almarhum. Hubungan baik terhadap orang-orang yang dekat dengan mereka, karib kerabat, handai tolan, lanjutkan hubungan baik itu. Dan inilah tiga hal yang penting untuk kita bersama. Dan dengan demikian rasa cinta kita terhadap mereka masih bisa kita lanjutkan dengan cara-cara yang semacam ini. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan estafet kehidupan ini, kita bisa melakukan tiga hal itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak merasa kehilangan. Kita tidak merasa ada sesuatu yang hilang di sekeliling kita dari orang-orang yang kita cintai. Demikian dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.